Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Tasyakur Daily. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa sebenarnya hidup ini? Kita sibuk mengejar dunia sampai lupa tujuan. Padahal Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa hidup ini bukan kebetulan, melainkan amanah dari Allah. Banyak manusia hidup, tapi hatinya kosong. Tersenyum di luar, gelisah di dalam. Bukan karena kurang harta, tapi karena hidup dijalani tanpa arah. Hari ini, mari kita luruskan kembali tujuan hidup sebagaimana yang diajarkan Al-Quran. Saudaraku, jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah hidupmu sudah memiliki tujuan? Atau selama ini kita hanya hidup tanpa tahu untuk apa diciptakan? Dalam keheningan hati, seringkali muncul satu pertanyaan sederhana. Untuk apa aku hidup? Al-Quran hadir bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk memberi arah agar hidup kita tidak tersesat. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita dengan maksud yang mulia. Dan siapapun yang memahami tujuan hidupnya, maka Allah akan mudahkan jalannya. 5 tujuan hidup menurut Al-Quran yang akan mengubah hidupmu. 1. Untuk beribadah kepada Allah. Saudaraku, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ayat ini menegaskan satu hal yang sangat penting. Hidup kita bukan tanpa tujuan. Kita tidak diciptakan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari harta, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sholat dan puasa. Ketika kita bekerja dengan jujur juga bagian ibadah. Ketika kita menafkahi keluarga dengan niat yang lurus adalah ibadah. Ketika kita menahan amarah, memaafkan dan bersabar juga merupakan ibadah. Ketika niat kita karena Allah, pekerjaan yang melelahkan berubah menjadi pahala. Masalah yang berat berubah menjadi ladang kesabaran, dan hidup yang biasa berubah menjadi bermakna. Inilah rahasia ketenangan hati. Bukan banyaknya harta, tapi lurusnya tujuan hidup. Ketika hidup diniatkan karena Allah, hidup yang sederhana pun menjadi bernilai di sisinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak manusia lelah karena hidupnya hanya mengejar dunia. Padahal tujuan utama hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Ketika ibadah menjadi tujuan, hidup terasa lebih tenang, karena kita tahu untuk siapa semua ini dilakukan. 2. Menjadi khalifah di bumi. Saudaraku, Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk hidup dan mati begitu saja. Kita diberi amanah besar, menjadi khalifah di bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah artinya penjaga, pengelola, dan penanggung jawab. Bukan penguasa yang sewenang-wenang, tetapi hamba yang sadar bahwa semua ini titipan dari Allah. Ketika kita menjaga alam, itu ibadah. Ketika kita berlaku adil, itu ibadah. Ketika kita menolong sesama, itu ibadah. Menjadi khalifah bukan soal jabatan, tapi akhlak dan tanggung jawab. 3. Hidup sebagai ujian. Saudaraku, banyak orang mengira hidup ini tentang kenyamanan, padahal sejatinya hidup ini adalah ujian. Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya." Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan siapa yang paling kaya,
bukan siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling baik amalnya. Ujian datang dalam dua bentuk, nikmat dan musibah. Ketika diberi kelapangan, kita diuji dengan syukur. Ketika diberi kesempitan, kita diuji dengan sabar. Air mata seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Kesabaran yang tulus akan diangkat derajatnya. Dan setiap ujian adalah cara Allah mendekatkan hamba-Nya. Jika hari ini hidup terasa berat, bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi Allah sedang membentuk kita untuk derajat yang lebih tinggi. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling bahagia, tapi siapa yang paling sabar dan bersyukur. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jika hari ini kamu diuji, yakinlah Allah sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. 4. Mencari ridha Allah. Saudaraku, banyak manusia kelelahan bukan karena kurang harta, tetapi hidupnya sibuk mencari ridha manusia. Kita ingin dipuji, diakui, dan diterima, namun sering lupa bahwa hati tidak akan pernah tenang selama tujuan hidup bukan karena Allah. Ridho manusia tidak pernah selesai. Hari ini dipuji, besok bisa dicela. Hari ini disukai, esok bisa dilupakan. Tetapi ridho Allah, sekali kita mendapatkannya, hati akan tenang meski dunia tidak sempurna. Ketika Allah ridho, kesederhanaan terasa cukup. Ujian terasa ringan, dan hidup terasa bermakna. Jangan hidup untuk menyenangkan manusia, karena manusia tidak pernah puas. Hiduplah untuk Allah, karena ketika Allah sudah ridho, hati akan merasa cukup, meski dunia tidak sempurna. Saudaraku, bagaimana pendapatmu? Apakah hidup tanpa tujuan akhirat memberikan kebebasan, atau malah menciptakan kehampaan? Saudaraku, jika hari ini adalah hari terakhirmu, sudah siapkah bekalmu untuk pulang kepada Allah? Mari luruskan tujuan hidup, karena hidup yang terarah akan berakhir dengan husnul khotimah.